Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi yang berjalan pada Windows ya. Nama aplikasinya adalah Power Toys ya. Jadi Power Toys merupakan sebuah aplikasi atau sekumpulan tool pada Windows yang tersedia secara gratis. Artinya proyek ini dikembangkan secara open source. Aplikasi dan fitur yang ada di dalamnya berguna untuk lebih memudahkan kita untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas dalam pemakaian Windows sehari-hari. Selanjutnya, kira-kira berikut adalah tampilan dari PowerToys-nya sendiri. Teman-teman bisa mendownload paket aplikasinya ya, berbasis exe. Bisa mendownload melalui GitHub ya. Nanti untuk link GitHub-nya akan saya cantumkan pada link deskripsi. Atau teman-teman juga bisa download menggunakan Microsoft Store ya. Semua aplikasinya berbasis free. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi di sini ada banyak sekali fitur yang dapat meningkatkan produktivitas kita ya dalam penggunaan komputer. Selanjutnya, sampai dengan saat ini kemarin saya baru update ya. PowerToy itu sudah berada pada versi 0.62.1 ya. Jadi teman-teman bisa download versi yang terbaru dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia ya, sehingga lebih meningkatkan kecepatan dalam proses pekerjaan kita. Oke, kita bisa lihat ini tampilannya ketika kita akses. Selanjutnya ini tampilan fitur-fiturnya, di mana fitur-fitur ini akan kita bahas ya secara singkat. Selanjutnya kita akan melakukan demo ya, demo dari fitur-fitur ini. Nah, di fitur-fitur yang ada itu yang pertama ada color picker ya. Color picker atau pemilih warna adalah utilitas yang dapat kita gunakan untuk mengambil warna pada layar Windows kita. Jadi misalnya kita punya layar Windows, kita bisa langsung ambil warna tersebut ya, nantinya akan menampilkan warna dalam bentuk RGB ataupun kode-kode hexa ya. Terus fancy zone adalah manajemen jendela yang memudahkan kita untuk mengatur tata letak jendela. Itu juga akan kita demokan sebentar. File Explorer berfungsi untuk mempermudah kita untuk melakukan manajemen file ya. Dan ada pengukur gambar berfungsi untuk mengukur berapa pixel ya atau berapa sentimeter sebuah objek. Selanjutnya ada fitur power rename, kita bisa melakukan rename terhadap sebuah file secara masif. Akses cepat untuk mengetik karakter beraksen, jadi kita bisa mengetikkan karakter yang tidak ada pada keyboard kita ya menggunakan aksen cepat. Dan ada power toy run ya, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya. Jadi kita bisa langsung tekan control space ya atau alt space. Nah, itu langsung tampil ya aplikasi apa yang ingin kita search. Aplikasi apa yang ingin kita search. Kira-kira seperti ini. Misalnya kita langsung buka PowerToy. Nah, langsung kelihatan di atas ya. Atau kita bisa langsung browsing ya menggunakan web browser, langsung kita search websitenya. Kira-kira seperti itu. Terus ada manajer keyboard, tampilannya keluar. Manajemen keyboard, kita bisa mengatur pengaturan tombol keyboard, utilitas mouse, kira-kira seperti ini. Ya, kita bisa fokus ya, bisa kita gunakan pada proses pembelajaran. Ya, oke. Itu adalah sedikit fitur. Ada penggaris layar, panduan pintasan ya, panduan shortcut yang bisa kita gunakan. Text extractor, kita bisa menyalin mirip seperti fitur OCR ya, fitur OCR. Jadi kita bisa menyalin teks yang ada pada sebuah gambar ya, dan ada always on top dan PowerToy awake ya. Oke, saya rasa sekian untuk introduction. Selanjutnya kita akan langsung akses aplikasinya. Oke, ini aplikasinya sudah dibuka.
Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita sudah berada pada versi 0.62.1. Kita bisa centang untuk melakukan proses update secara otomatis. Oke, kita bisa jalankan PowerToys secara menggunakan administrator. Kita bisa atur tema, atau kita bisa centang untuk menjalankan PowerToys secara otomatis ketika komputernya menyala ya. Selanjutnya ada Power Always on Top. Nah, Always on Top ini misalnya kita akan buka sebuah aplikasi, misalnya aplikasi misalnya apa ya, kalkulator. Nah, aplikasi kalkulator ini ketika kita ingin dia selalu berada di atas ya, seperti penjelasannya, kita tinggal tekan Windows Y, maka kalkulator ini akan selalu berada di atas ya. Kalau kita buka aplikasi lainnya dan kita cek seperti ini, dia akan selalu ada di atas ya, seperti itu. Oke, jadi kita bisa lakukan pada multi window ya, mereka akan sama-sama. Kalau di sini akan selalu jadi yang di belakang ya. Kita coba hilangkan, sama dengan shortcut Windows Y. Di sini kita bisa atur thickness-nya ya. Thickness-nya kita bisa atur, sound-nya nanti akan ada sound ketika kita akses. Jadi kalau kita rendahkan thickness-nya kira-kira seperti ini. Ada seperti sound ya. Oke, itu singkat terkait Always on Top. Terus ada Awake ya. Jadi fitur ini dapat kita gunakan untuk memastikan komputer kita tetap dalam keadaan aktif ya, atau tidak sleep ya. Jadi kita gunakan modenya secara standar di sini menggunakan keep using selected power plan. Jadi dia akan menggunakan pengaturan yang ada pada control panel kita. Jadi kalau kita atur control panel kita 5 menit tidak ada aktivitas apapun pada komputer, dia akan sleep. Kita bisa atur di sini ya. Atau kita bisa atur berdasarkan waktu tertentu. Jadi kita bisa setting waktunya berapa jam dia akan aktif, dan kita tinggal centang keep on screen. Jadi dia tidak akan menggelapkan layar untuk melakukan mekanisme metode supaya tidak sleep ya. Kalau keep away indefinitely, dia tidak akan kita tidak akan buat dia untuk sleep dengan waktu yang tidak ditentukan. Di sini secara default kita pilih keep using selected power plan. Oke, fitur selanjutnya ada fitur color picker ya. Jadi color picker ini fungsinya untuk mengambil sebuah shortcut yang digunakan untuk mengambil warna pada tampilan layar kita. Misalnya kita punya tampilan layar, kita tinggal tekan Windows Shift C. Nah, dia akan mengambil warna yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh warna biru yang ada, atau warna hijau yang ada di Google Meet ya. Kita tinggal ambil. Nah, kita tinggal ambil nilai hex-nya, kita tinggal ambil nilai RGB-nya atau HSL-nya. Nah, untuk pengaturan warna itu kita bisa centang di sini. Misalnya kita butuh CMYK ataupun pengaturan warna lainnya. Nah, biasanya ini relate dengan orang desain ya. Nah, di sini juga selain dia menampilkan kode hex dari warna yang kita sudah tentukan tadi, dia juga bisa memberikan semacam saran ya. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada fancy zone. Nah, di fancy zone ini kita bisa mengatur pengaturan layar kita. Misalnya kita ingin pengaturan layar kita sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kolomnya seperti ini ya. Atau kita bisa atur grid seperti ini, atau kita bisa setting priority. Nah, misalnya kita setting priority, maka kita bisa mengatur dengan menekan tombol shift ya. Kalau kita tekan tombol shift, dia akan minta kita untuk memilih, misalnya ini di tengah, ini di samping, terus ini ya, ini di paling kanan. Kira-kira seperti itu fungsi dari fancy zone-nya ya. Jadi kita bisa mengatur layout sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kita bisa ganti lagi sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa create ya. Kita bisa create layout secara manual.
ya, custom. Kita mau batas di sini atau kita bisa batas sini, sini, ya. Tentunya tool ini dihadirkan untuk meningkatkan produktivitas kita. Kira-kira seperti itu. Terus kita save, apply. Kalau kita coba setting, ya, kita buka beberapa window. Ya, kita bisa tinggal atur shift, control shift, ya, dia akan mengatur tampilannya secara sesuai dengan layout yang kita buat tadi. Oke, misalnya kalkulator, kita setting di sini. Selanjutnya sini Windows PC kita atur di sini. Ya, kira-kira seperti itu ya, sederhananya dari fungsi dari fancy zone ini. Jadi kita bisa mengatur layout dari window-window kita. Terus ada file explorer add-ons. Nah, add-ons ini bisa kita manfaatkan juga, ya. Jadi sebelum kita menginstal fitur dari PowerToy ini, kita bisa setting seperti ini ya. Kita bisa klik kanan. Nah, nantinya akan ada fitur-fitur tambahan ya. Misalnya ada power name, ada resize picture, ada rotate right. Dia secara otomatis bisa langsung melakukan proses perubahan. Misalnya gambar yang ini kita ingin rotate right, nah, maka dia akan otomatis mengikuti ya. Kira-kira itu fitur dari PowerToy-nya. Ada power rename juga, ya, rotate right. Oke, maka dia akan rotate ya, tanpa kita perlu repot-repot untuk melakukan konfigurasi secara manual ya, menggunakan aplikasi. Jadi tidak membutuhkan aplikasi editor lagi ya. Nah, ini kita bisa aktifkan fitur-fiturnya, markup, markdown. Kita bisa centang untuk portable dokumen formatnya, misalnya ada file PDF. Ya, kita bisa gunakan fitur untuk melakukan overview ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi ke fitur yang selanjutnya, ada image resize. Nah, ini berfungsi untuk menurunkan ya kualitas atau meresize sebuah gambar. Di sini ada pengaturannya. Kalau small itu 854 x 480, kalau medium jadi ada pengaturannya dan itu bisa kita edit ya. Nah, caranya mudah ya. Tinggal kita blok. Misalnya kita ingin merubah ukuran secara keseluruhan. Di sini ada image resize picture. Nah, ketika kita tekan resize picture, kita tinggal menentukan berapa ukuran dari image yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin large. Oke, terus kita klik tombol resize, maka dia akan ubah ya kapasitasnya. Dia akan kopikan ya gambar tersebut sehingga menjadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ukuran yang kita sudah tentukan tadi. Terus ada keyboard manager untuk melakukan remap keyboard ya. Misalnya kita ingin kalau kita ketik numpad, ya, kita tekan tombol atau huruf apa ya. Kalau kita tekan huruf A, oke, maka akan muncul angka 3. Nah, kita bisa tes ya. Kalau kita tekan huruf A ya, kalau kita oke dulu, continue anyway. Kalau kita tekan huruf A, itu akan muncul 3 ya. Kalau kita tekan 3, akan tetap muncul kata 3. Nah, kita bisa remove ya. Nah, itu tool-tool yang bisa kita gunakan ya. Terus ada mouse utility, left control untuk fokus ya. Oke, kira-kira seperti itu. Find my mouse, jadi memudahkan kita untuk menemukan. Kita bisa ubah dengan mengguncangkan mouse kursor kita ya, maka dia akan fokus ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita bisa atur appearance-nya.
Misalnya kita ingin background colornya jadi hijau, atau opacity-nya ya, kita bisa atur semua warnanya itu di sini. Oke, jadi kalau kita sek ya biasanya backgroundnya akan berubah jadi warna hijau. Nah, ini kita setting warna hitam saja ya. Dan spotlight-nya misalnya kita ingin ubah menjadi biru. Ya, kira seperti itu penggunaannya. Dan kita bisa atur untuk mengaktifasi Ctrl Shift H. Ya, aktivasi shortcut-nya. Oke, itu kira-kira ya. Terus ada power rename. Bentar. Mouse utility, oke. Mouse highlight, oke. Kayaknya mouse highlight-nya tiap kali kita ngeklik dia akan memberikan warna ya. Jadi sini bisa kita disable atau kita Windows Shift H supaya tidak ada seperti itu ya. Atau kita bisa gunakan crosshair. Jadi kalau kita tekan Ctrl Alt P, maka akan muncul semacam crosshair. Yang menampilkan informasi lokasi kursor kita secara koordinat. Oke. Nah, selanjutnya ada power rename. Kita bisa rename file-file kita secara masif. Misalnya kita blok, terus kita klik kanan, kita setting power rename, maka dia akan kita bisa mengatur replace apa ya. Oke. Jadi kira-kira dia akan melakukan proses oke. Kalau kita apply, oke, dia akan ubah menjadi nama dari nama yang kita inginkan ya, tanpa kita harus rename satu persatu. Oke, selanjutnya ada power toy run. Nah, ini kita bisa pakai control space seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita bisa atur beberapa pengaturan yang kita butuhkan. Jadi kita ingin buka aplikasi kalkulator ya, seperti Spotlight ya. Kalau di Mac itu ada aplikasi namanya Spotlight. Kalau kita mau buka Firefox juga sama. Kalau kita mau buka misalnya waletumar.my.id, kita akan buka pakai apa ya. Kita search, dia akan langsung menampilkan website kita tanpa harus buka website dan selanjutnya dan seterusnya ya. Ini quick accent, kita bisa mengaktifkan untuk agar kita bisa mengetikkan huruf ya, activation key. Misalnya kita bisa tekan A, maka dia akan melakukan proses activation ya. Oke, kita juga bisa lihat tutorial dari penggunaan toolnya ya, sehingga kita bisa paham terkait fungsi dan kegunaan dari perintah tersebut. Oke. Oke, jika menggunakan, oke itu contohnya, tekan A, oke, langsung ada opsinya ya. Kalau kita tekan L, oke, itu kira-kira langsung ada. Oke, sangat simpel sekali penggunaan perintahnya ya, power toy. Terus ada screen ruler, kita bisa mengukur sebuah objek. Caranya pakai Ctrl Shift M.
Jadi kita bisa mengukur sebuah objek. Saya kita ingin ukur berapa panjang dari kotak ini. Oke. Kan otomatis muncul size-nya ya. Atau berapa kali berapa ini kotak yang di sini. Kita bisa lihat ada 198 kali 130 pixel. Kalau kita ingin berikan spacing lagi ya. Oke, misalnya kita ingin ukur kotak ini atau objek ini atau tombol ini, kita bisa ukur berapa ukurannya ya. Kalau kita mau ukur yang horizontal, berapa panjangnya, terus berapa ukuran ini, jadi bisa dengan mudah ya. Oke, berapa panjang dari atas ke bawah dan seterusnya. Itu terus ada shortcut guide, kita bisa pakai Windows Shift slash, akan ada shortcut guide yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada text extractor. Nah, text extractor ini sangat menarik sekali. Misalnya kita buka sebuah file yang berisi teks ya. Misalnya ada sebuah file. Nah, misalnya kita ingin ubah ini adalah gambar ya. Gambar. Misalnya ini ada sebuah gambar. Kita ingin ubah dia ke dalam bentuk teks ya. Kita tinggal pakai Ctrl Shift T. Jadi Windows Shift T. Kita tinggal blok aja. Nah, setelah kita blok, kita tinggal Ctrl C. Terus kita tinggal paste ya. Nah, otomatis gambar yang kita sudah blok tadi itu otomatis langsung bisa ke download. Atau misalnya teks Pancasila. Oke, kita pakai browser aja. Misalnya teks Pancasila. Kita pakai Google Chrome. Misalnya ada sebuah image yang kita temukan ya, yang ingin kita kutip ya kata-katanya. Misalnya teks proklamasi. Oke, tinggal tunggu hingga image-nya terbuka. Oke, misalnya itu ada Windows Shift T, tinggal blok ya teks Pancasilanya. Setelah itu kita lepas dan kita tinggal paste. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat aplikatif sekali ya. Aplikasi ini yang ada pada update versi 0.62.1. Terus ada video conference mute yang bisa membantu kita untuk melakukan manajemen ketika kita melakukan video conference. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.